secara mental lu ngerasa nggak sih klien-klien sekarang itu menggampangkan konsep itu? Banget. Ada semakin konsepnya semakin simpel, itu malah lebih mahal. Iya. Abang SOP internasional. Yes, SOP internasional ya gitu kan. Jadi pelajarannya buat si MC sekarang adalah ya belajar itu. Jadi memahami bukan cuma product knowledge, tapi sebenarnya tujuan produk ini diluncurkan dengan konsep ini apa sih? Iya. Gitu. Bercanda. Itu apa sih? Gini. Tapi juga sekarang kan nyambung dari abang. Tadi kan lu tanya sekolah. Iya. Nah, kan juga MC kan sekarang banyak. Iya benar. Banyak sekolah MC dan lu kalau nggak salah juga sekarang mengajar di juga. beberapa tempat untuk public speaking, untuk menjadi presenter seperti itu. Iya. Nah, menurut lo ada bedanya nggak sih prosesnya lu sama proses belajarnya anak sekarang? Ya itu aja masalah kayak proses bahwa sebenarnya gini. Kalau menurut gua sebenarnya bisa sama-sama bagus. Bahkan juga banyak anak muda sekarang yang MC-nya tuh bagus-bagus banget gitu kan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuannya lebih banyak. Dia juga ikutan kursus, ambil sertifikasi, gitu kan juga lebih banyak, lebih cepat gitu kan. Nah, jadi bagusnya mungkin sama bagusnya. Cuman masalah mental menghargai proses. Yes. Kalau mental menghargai proses itu efeknya apa sih? Nih ya, kalau misalnya zaman dulu sama sekarang. Mungkin gini, Mbak Ivi, misalnya nih ada yang muda-muda nonton kita gitu ya. Mbak Ivi, aku juga orangnya ini kok juga pakai proses juga kok. Aku juga sekolah nih, aku gini nih, aku juga belajar MC dari sini, situ. Yes, betul. Aku juga sama bagusnya sama Mbak Ivi. Tentu, kamu nggak usah ngomong kayak begitu pun. Aku juga akan puji nih banyak banget MC muda yang bagus. Tapi masalah mental itu apa sih? Misalnya gini, kayak kalau aku melihat seperti kita itu kan belajar itu nggak akan ada habisnya. Jadi kadang-kadang pun aku nih pasti aja ada kegagalan kita bekerja, gitu. Nah kalau misalnya sudah gagal bekerja itu, misalnya nih kita melukai hati klien, let's say gitu. Ya misalnya kita bikin salah di event itu, tetap loh akan ada kemungkinan itu. Nah bagaimana kita menghadapi klien ini? Bagaimana kita menghargai klien ini dengan cara meminta maafnya, dengan kemudian mencoba menebus atau memperbaiki hubungannya. Nah, itu yang menjadi beda karena proses itu. Gitu, bahwa kita nggak mengedepankan lagi emosi bahwa ya udah sih manusia kan tempatnya bikin salah, ya udah deh gitu ya. Udah dia kalau misalnya nggak mau gue ya udah syukur ya gitu. Menurut aku sih itu sih bedanya di masalah mental ketika menghadapi kegagalan. Gitu. Kalau misalnya dengan yang kita dulu prosesnya lebih panjang, ketika menghadapi kegagalan juga nggak mudah nyerahnya tuh. Nah, ini seru nih sih mental, gue seru sih semua. Ngomong mental sama lu bang. Nah, bagaimana? Udah sejak kapan abang mengalami gangguan mental? Itu pertanyaannya, benar kan? Nih, gue mau tanya satu. Bagaimana lu mempersiapkan mental menghadapi klien-klien yang memang tidak punya konsep? Nah itu ya. Jadi gimana ya? Sebenarnya gini, banyak banget di luaran sana yang mereka terlalu tinggi ekspektasinya, tapi kalau bahasa gue adalah back to basic. Ya, jadi maksudnya gimana? Gini, kita mereka pengennya sesuatu kayak bagaimana cara menampilkan buah ini. Pengen jatuh dari atas lah apa, tapi mereka nggak mikirin itu possible atau enggak, teknisnya, biayanya atau bagaimana. Pada saat kita kasih dengan konsep yang lo mau seperti ini, tiba-tiba kayak mahal ya, susah ya, yaudah mas yang biasa aja. Akhirnya makanya gue bilang back to basic. Nah kalau kita ngomong back to basic kayak tadi omongnya, artinya kan mereka nggak punya konsep ya. Ya kalau memang kita nggak punya konsep, dan alhamdulillah gue tuh tipikal yang nggak pernah mau menyerah. Dengan apa yang kita punya environmentnya itu, coba kita bikin sesuatu yang beda, tapi mungkin dengan dengan kadar tingkat kesulitan yang juga gue juga nggak mau bunuh diri ya gitu loh. Tapi ya nggak, udahlah kliennya juga mau gitu. Coba kan lu juga pasti ngalamin kayak sebenarnya bisa aja cuma bikinnya udah muncul aja lu kayak begitu, tapi ada aja sesuatu yang bikin gue pelintir kayak menjadi beda. Iya.
Nah, Dari gue selalu membuat kayak tantangannya adalah dengan ruangan yang seperti ini, apa yang bisa gue tampilin beda? Itu aja sih Bapak. oke. Tapi secara mental, lu ngerasa nggak sih klien-klien sekarang itu menggampangkan konsep itu? Banget. Gimana maksudnya menggampangkan? Ya udah bikin aja Ya. gitu. Nah, begitu kita berjalan kan udah nggak ada konsep nih. Tiba-tiba datang, Bang, bisa nggak ini nanti dikananin lagi? Bisa Ya. nggak nanti tiba-tiba nanti penarinya mungkin muncul dari tengah. Dan itu sudah berjalan eventnya. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak pernah bisa lihat dari depan ya. Kalau kita lihat di depan tuh kan, oh kayaknya emang udah jadi begitu aja. Padahal tuh di belakang tuh banyak yang kita suka bikin mau, kalau bisa nih pala dicopot aja nggak sih, bisa nggak sih gitu kan? Iya. Maksudnya ini permintaan klien. Nah, Iya. dan sekarang yang tugasnya gue menjagain klien. Nah, tugasnya dia bagaimana acara itu bisa nyampe ke depan dan lu nggak pusing. Iya. Itu yang memang kadang-kadang mungkin orang nggak tahu. Jadi gini, gue pahami nih dari obrolan kita ini barusan. Jadi ada dua tipikal klien. Ada satu klien yang nggak punya konsep sama sekali. Ada yang konsepnya ketinggian. Iya. Ya. Iya kan, gitu konsepnya ketinggian. Mau heboh rempong, tetapi tidak memikirkan biayanya itu juga Biaya semakin teknis. sulit. Ya, Iya, semakin betul. sulit konsepnya, semakin wow, gegap gempita, hingar bingar, buricak burineng, tengkredep gitu kan ya, berarti semakin mungkin mahal juga kan gitu. Tapi jangan salah. Ada semakin konsepnya semakin simpel, itu malah Juga lebih semakin- mahal. Iya. Karena Nah, ya berarti adalah ada yang satu tidak memiliki konsep sama sekali atau tidak paham bahwa konsep itu gunanya apa, atau ada yang satu ketinggian gitu. iya. Ya gitulah Jadi gini, kurang lebihnya. yang paling penting tuh kalau dari kita, dari gue, kalau dari gue nih sebagai IO, gue menawarkan konsep yang sudah pasti bisa dijalankan, Eksekusi. dieksekusi. Iya. Nah, abang memberikan bagaimana cara mengeksekusi yang lebih maksimal lah, kita Lebih bisa menarik bilang lah, lebih menarik ya. gitu. Nah, ini kadang-kadang kita harus mempertemukan pemikiran klien yang Iya. antara eksekusi, konsep, dan budget itu suka tidak matching. Matching. Banget. Nah, tapi tetap aja di depannya keluarnya harus terlihat, ya jarinya terlihat gegap gempita nih keluar. Iya. Gitu. Tetap mau dimakan. Tetap Enggak, mau nggak mau dimakan. dimakan, mau dijadiin anti. Bagus nggak sih? Gue lagi kepikiran. Bagus. Nah. Tuh, bagus ya. Nah, tapi gini, Ada klip gak? balik lagi. Kan kalau lu kan tadi dibilang lu MC yang terkenal sangat jago, dikasih rundown aja acara jadi. Nah, kalau abang kan Apa? show management yang terkenal membuat orang nangis. Kita sangat menunggu pertunjukan ketika abang membuat nangis. Nah, pertanyaan gue, sebenarnya apakah mesti emosi itu nggak sih bang kalau di ketika latihan di belakang panggung? Enggak, lu harus pikirkan orang tuh supaya bisa membayangkan abang gimana. Jadi abang ini nih ya guys, kan perfeksionis. Kalau orang perfeksionis itu kan berarti punya Oke. standar event yang harus berlangsung itu sesuai dengan sistem standar Abang prosedur. SOP internasional. Yes, SOP internasional ya gitu kan. Nah, singkat kata singkat cerita, abang ini akan galak gahar, beringas dan ganas gitu, karena pengen semuanya itu bekerja fokus gitu. Ya. Tapi lu galak banget emang sih bang. Bawaan dari lahir ya. Oh, ya udah itu mah nggak ada obat. Itu nggak ada obat, sorry. Tapi Fan. tapi gini, yang menarik di gue, fakta menunjukkan ya di gue, semakin dia galak, klien gue semakin seneng. Itu loh. Jadi lu Jadi dibayar buat kalau dia nggak galak, itu klien biasa aja. Tapi begitu dia galak, acaranya bagus, ininya bagus. Tuh kan gue heran sama manusia mesti digalakin dulu baru bener ya. Itu makanya kan gue selalu bilang sama penari, sama model, sama kru, kenapa sih kalian kan bukan binatang ya yang harus dipecut, dimarahin, dimaki baru semuanya tuh kayak oh iya gue salah gue gitu. Tapi kalau diomongin baik-baik tuh gak pernah bisa. Itu fakta membuktikan loh, Vi.
Kalau Tapi dia gua omongin nggak baik-baik nggak bisa. Itu makanya gue bingung. Oh. Dan pada saat gue melakukan, misalkan gue menegur dengan marah dan segala macam, itu bukan menjadi suatu kebanggaan loh. Itu malah gue kayak, kenapa sih gue harus marah? Tapi satu-satunya juga yang gue sangat sangat Notice. admire. Admire. Maksudnya walaupun dia galak, tapi galak tuh hanya untuk pekerjaan. Di luar itu, Selesai ya selesai. Misalnya kayak ya misalnya yang selalu show yang paling gue tunggu-tunggu kan ada ketika model nangis ya Bang ya. reality show dong berarti say. Tapi ketika emang show-nya sudah selesai, ya udah. Nggak ada buat abang tuh bukannya apa ya? Lu juga nggak melihat menjudge orang itu akan bodoh selamanya ini, tapi emang ketika sudah selesai. Nah, lu nggak nggak merasa orang tuh kayak lu cari musuh nggak sih gitu Bang? Oh dia Enggak. nggak peduli dia. Gue nggak peduli. Oh, betul. Oke. Dia bilang masuk surganya, masuk nerakanya juga sendiri-sendiri Iya, kata dia. betul. Luar biasa. Nggak peduli beneran Bang? Enggak. Karena ya itu lagi mungkin karena terbiasa dengan ruang lingkup atau gue dididik sedemikian lama baik di dunia tari, di dunia segala macam, dengan hal-hal yang memang lo datang kerja melakukan gerakan dengan baik, tidak ada excuse dan segala macam. Jadi gue kayaknya itu kebawa tuh sampai sekarang. Yes. Gitu loh. Jadi itu tadi gue bilang di awal bahwa gue berharap kita semua yang datang ke ruangan ini adalah punya mindset yang sama bahwa kita kesini bekerja. Yes. Minimalis kesalahan, Ya. maksimalis prestasi, di Ya. mana kita pulang bisa mendapatkan bukan pujian ya, tapi lebih kepada acaranya berjalan dengan lancar. Masalah sukses itu kan masalah selera ya. Gue nggak bisa apalagi mengklaim kayak acara gue kemarin sukses. Nggak bisa, Gila, nggak iya, bisa. iya. Itu harus dibalikin ke penonton, ke klien atau siapapun bekerja bareng sama kita. Iya. Itu aja. Nah, kan kalau itu udah pastilah. Maksudnya kita berharap acara kita pasti goalsnya dari setiap kita bikin acara kan pasti acara ini bisa diterima, sukses, komunikasinya sampai seperti itu ya. Nah, kalau dari gue, lu pernah nggak sih ngerasa kesusahan ngadepin gue nih sebagai IO yang ketika gue minta sebuah pekerjaan itu dilaksanakan sesuai dengan konsep gue deh gitu. Pertanyaannya ada ketika gue kasih ke konsep lu, yang lu lihat pertama apa? Mungkin nggak dilakukan. Karena kalau di mata gue lebih memikirkan masalah teknis sebenarnya. Iya. Karena banyak banget di luaran sana, banyak banget konseptor yang sangat-sangat luar biasa membuat konsep, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana caranya buah ini ada di atas meja. Jadi mereka tiba-tiba nanti begini, cek ada buah. Nah, terus nggak ada panggung, nggak ada apa. Lo kalau cuma buat cerita bagaimana membuat buah ini atau gelas ada di atas meja tapi tanpa memikirkan how-nya, buat gue ya itu kayak dongeng ya. Iya. Tapi kalau lu memikirkan kayak oke, gue punya konsep gini, berarti untuk menunjang ide gue harus ada sesuatu yang juga bisa menunjang mereka di atas panggung. Nah itu kebanyakan orang nggak mikir. Iya. Nah pada saat kayak misalkan di hadapan seperti itu, ya artinya gue balik lagi nih, oke, dengan konsep seperti ini gue butuh adanya meja. Nah lu bisa profit nggak? Nah kan tadi makanya Bapak bilang bahwa selain akhirnya mengkutak-katik lagi budget, karena apa? Ada penambahan sesuatu yang harus ditambah yang tadinya nggak ada. Nah itu yang akhirnya sering berdebatnya sebenarnya di situ kayak, ya tapi budgetnya nggak ada ya, tapi konsep lu kayak begini, gitu. I see. Nah itu sebenarnya juga sama nih. Kalau lu kan MC kan dilihatnya tuh kayak naik panggungnya tinggal naik panggung aja gitu ya, nggak perlu susah lah gitu. Iya. Tinggal ngomong di atas panggung. Tapi sebenarnya lu melihat konsep tuh gimana sih, Vi? Ya melihat konsep itu sebetulnya ya konsep ini adalah sebuah hal ya yang bisa menjadi pegangan agar kita semua berjalannya satu nafas gitu. Kalau ada pakai konsep kiri kanan kiri, ngelangkahnya harmonis. Betul. Gitu. Terus udah gitu juga konsep ini menyatukan semua ide lah gitu. Misalnya kayak dengan konsep bunga berarti mejanya ada bunganya, berarti bajunya ada bunganya, berarti ya pokoknya ada bunga-bunga lah di mana-mana, bunga-bunga di mana-mana, nah, kayak gitu. Jadi
ya kita MC bagian kecil dari event. Ya bagian kecil loh, karena banyak banget kan. Ya maksudnya salah satu bagian kecil dari event gitu. Maksudnya ada bagian-bagian lain kemudian menyatu gitu jadi besar. Nah ya kita karena bagian dari konsep itu ya harus mengerti gitu. Jadi nggak bisa kita cuman mikirin skrip doang, enggak. Tapi kadang-kadang, nah itu juga baru gue pelajarin sih Nov. Jadi itu seiring gue nge-MC lama, baru memahami apa yang abang bilang, bahwa sebagai MC pun kita perlu mengerti konsepnya. Nah iya gitu. Karena sebenarnya kan kalau buat gue yang melihat semuanya dari belakang ya, sebenarnya kan lu kalau mau nge-MC kan wajib dong lu melihat konsep itu sebagai total look lu juga. Iya. Karena ketika lu sudah kita menghadirkan sebuah konsep, ini kalau di gue ya, ngelihat MC-nya datang ke atas panggung dengan look yang tidak terkonsep dengan sesuai konsep kita, kan itu juga bete ya. Nah, ya tapi itu setuju sih, itu setuju dan ini ya pokoknya jadi pelajarannya buat si MC sekarang adalah ya belajar itu. Jadi memahami bukan cuma product knowledge, tapi sebenarnya tujuan produk ini diluncurkan dengan konsep ini apa sih, gitu. Sebenarnya kalau memang Ivi bisa lihat bahwa sebenarnya dengan MC itu tahu konsep adalah mereka tahu kayak gini, oke, gue harus bagaimana bersikap nih di acara ini. Oh iya. Gue harus bagaimana, apakah tutur kata gue harus formal, harus semi formal, harus bercanda, harus kalau istilah kita kayak 17 Agustusan yang pecah kemana-mana, atau bahasa kita pernah bilang adalah Sri Mulat. Nah dengan konsep kayak misalkan kayak pernah gue Davi Sri Mulat, oh benar ya bang, artinya dengan konsep yang kita bilang kayak Q, kita bilang aja Sri Mulat ya, dia udah tahu artinya boleh bercanda, boleh ini. Tapi kalau kita bilang semi formal ya, nah dengan kata-kata semi formal apalagi dengan total lu kan pasti MC tanya bajunya apa. Kan lu juga pasti nanya kayak kenapa gue tadi kasih bunga-bunga, ya karena temanya adalah bunga-bunga. Artinya mood acara itu yang dibawakan oleh MC harus lebih flawless, lebih relax, atau biasa kayak orang ada di taman. Kan pemilihan kata-kata itu juga pengaruh kan akhirnya. Nah itu tuh masuk baju. Kan gue tadi memang total look ya. Pasti kan lu ketika tapi mau ngomongnya 10 juta kan. Baru mau gue ngomongin. Ya sebenarnya gini, ya kan soal total look gitu ya. Sebenarnya lu percaya nggak sih investasi baju buat elu sebagai MC itu penting apa enggak? Jadi tadi tuh abang abis nge-spill baju 10 juta. Karena memang ada satu masa di mana bayaran MC aku tuh masih sangat kecil. Masih ratusan ribu ya. Masih ratusan ribu, belum jut-jutan. Terus tiba-tiba aku harus membeli baju nih ya guys. Harga 10 juta. Singkatnya bahkan lebih dari 10 juta. Gitu, kaget banget. Jadi ini sebenarnya sih beli baju ini jujurnya nggak sengaja. Jadi jadi aku tuh berkenalan seorang desainer. Terus aku pikir pengen beli baju desainer saat itu gitu. Karena masih bodoh, masih MC baru, jadi nggak tahu kalau desainer bikin baju tuh harganya berapa sih. Jadi main asal pesan-pesan, begitu invoice datang ternyata harganya di atas 10 juta, hampir 20 juta lah gitu. Di tahun 2000-an. 2000-an awal. Ya, 2000 awal. Baju satu tuh 10 juta gimana menurut Anda? Kayaknya zaman sekarang baju satu 10 juta juga pasti Anda akan merasa itu sangat glam ya gitu. Maksudnya ya oke lah, baju desainer sekarang juga lebih mahal-mahal puluhan juta. Tapi di saat itu gitu. Di saat aku tuh nge-MC-nya baru ratusan ribu gitu kan ya. Nah jadi tapi lucunya itu kan aku kejebak. Tapi mungkin ini adalah apa sih kalau kita istilahnya tuh ya kalau di film-film terjebak yang menguntungkan apa tuh istilahnya? Iya. Apa sih? Tuh ada istilahnya deh. Terbitlah pelangi habis hujan. Bisa juga sih bang kalau mau itu. Apa bang? Kira-kira apa ya? Blessing in disguise kan? Atau apalah gitu ya. Pokoknya intinya gara-gara beli baju yang sangat terpaksa, ya baju itu 10 kali lipat dari harga nge-MC AQ. Ya. Kaget ya nggak sih, kaget banget sampai nangis kayaknya. Ya Allah Tuhan, aku beli mobil aja belum, udah beli baju harga 10 juta Tuhan gitu kan ibarat kata ya. Tapi ternyata baju bagus itu membawa aku kepada keberuntungan.
Ya, Jadi harga naik. harga naik. Jadi cakep nggak abang? Cakep. Cakep. Perubahan yang sangat luar biasa drastisnya. Iya. Harga nggak bohong. Harga nggak bohong. Iya. Kalau nih gini, mungkin kan ada yang nonton bilang gini, lalu juga bisa kali kece pakai baju di trade center lu beli harga 300.000. Bisa kalau ngerti Iya. fashion. Masa itu kan Nggak nggak ngerti. Jadi gue didongkrak paksa tuh. Nah, ya sebenarnya berarti kan ketika kita mau terlihat tampil di depan dan juga terlihat acara itu baik, sebenarnya kan banyak nih ya, Iya. yang udah kita persiapkan di belakangnya ya, mulai dari yang kayak tadi abang dari GR, lu juga sebagai MC juga investasi ke baju, mikirin konsep total look semuanya. Nah, tapi sebenarnya menurut kalian tuh ada nggak sih yang masih kalian pikir tuh selama ini udah ngejalanin ini semua tuh masih yang mesti kalian tingkatkan? Oh, abang dulu. banyak lah. Yang pasti sebenarnya lebih ke SDM sih. Iya. Ya, SDM. abang keren. Karena aku orangnya sangat picky untuk memilih tim. Karena kalau kita memilih orang yang salah untuk membantu kita, mereka bukan malah membantu, tapi malah akan membuat kita menjadi repot pastinya. Jadi satu pemilihan SDM untuk tim, yang kedua bagaimana kita meminimalis kesalahan dalam setiap event aja sih Bapak, kayak gitu aja sih. Kalau dari aku. Lu sebagai MC senior dan ini Kalau di gue sekarang adalah tantangannya mata ya makin plus, jadi ngeliat deket tuh makin burem. Ya tapi gini ya belajar terus sih gitu dan wow banyak banget sih hal-hal yang jauh banget sih gue belum bisa achieve gitu kayak terus terang aja sekarang ini kan kita tuh dituntut lebih pinter ya. Sekarang ini banyak perhelatan acara-acara yang sifatnya tuh internasional, ya kan, gitu. Terus udah gitu juga, kalau misalnya mau jadi MC harus berwawasan, berarti harus bisa paham lah nih perkembangan kadang-kadang politik, perkembangan kadang-kadang perekonomian, kayak gitu-gitu loh. Nah itu tantangannya sih. Adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa antusias untuk belajar. Karena jujur ya kayak misalnya semakin kita usia itu kan kita kadang-kadang makin tahu ya apa yang kita mau gitu kan gitu. Jadi kadang-kadang aduh harus banget nih gue paham-paham tentang dunia sosial media gitu. Tapi ternyata kan enggak. Jadi menumbuhkan antusiasme itu sadar bahwa zona nyaman itu memang adalah musuh. Bahwa kita harus selalu stretch diri kita nggak nyaman karena memang kita harus belajar gitu. Terutama belajar bagaimana harus tetap bisa bekerja sama dengan orang-orang yang tidak biasa bekerja sama kita, bener gak? Ya, karena kadang-kadang gini, kita pukul rata, kita udah sering bekerja sama kayak gini. Kadang-kadang harus kita juga yang edukasi. Betul. Nggak apa-apa juga sih bang. Betul. Gitu ya. Itu makanya gue bilang kalau di gue sangat picky untuk tim ya, karena banyak sekali teman-teman yang bantu aku di setiap event juga orang-orang yang baru aku kenal gitu loh. Tapi bagaimana aku juga belajar dari mereka dan aku berharap mereka juga bisa belajar dari aku gitu. Kata dia bilang mungkin karena standarisasi aku terlalu tinggi atau mungkin aku punya standarisasi, aku juga pengen kayak di sini gue tidak hanya untuk memberikan lo rezeki, tapi gue juga pengen memberikan lo pelajaran bahwa kalau lo kerja sama gue di teamwork ini, gue akan ngajarin lo sistem. Bahwa itu mungkin yang tidak banyak orang pahami ya, bahwa kalau lu punya kendala dalam hal begini, solusinya apa? Bukan gedebak-gedebuk, tapi yang tadi ada ininya tanpa harus orang lain tahu. Dan terlihatnya kayaknya acaranya bagus, lancar, padahal di belakangnya ya mungkin ada yang guling-guling tadi. Gitu loh. Tapi ya Nov ya, satu hal deh ya, kayak gue nih MC diajakin meeting gitu sama klien gitu ya, misalnya sama lo segala macam. Kita juga nggak boleh ya sebagai orang yang mungkin udah banyak nih, misalnya kita udah banyak kerja event gitu kan, udah jadi MC sana sini nggak boleh juga loh kita sama klien tuh yang begini aja begitu aja gitu. Dia kan udah mempersiapkan diri, jangan. Jadi kita harus menahan diri juga gitu. Gimana? Lu kenapa sih? Apa nih berdua nih? Please, ada apa? Oknumnya ada. Serius? Ada.
oknumnya yang jadi kayaknya Yang seperti yang disampaikan. harus menahan diri. Jadi gini, itulah makanya yang gue bilang sebenarnya makin kita berilmu tuh kita harus makin tahu gitu lah ya. Kalau misalnya kita ngelihat nih ada nih misalnya brand berapi-api ngejelasin sama gue nih ya Nov tentang acara ini gini ya nanti Mbak Iva harus gini. Oh gini. Gue dengerin aja dulu. Gue dengarkan dulu. Nanti kalau gue ada input gue bilang saya punya input kira-kira gini. Tapi terserah ya mau dipakai mau enggak mau apa gitu. Soalnya bukan kenapa-napa. Kalau dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang dia yakini ya kita juga harus berhati-hati loh. Jadi jangan sampai ekspertis kita ini juga membuat orang tuh merasa bahwa ya itu kan lu gitu. Kita kan juga punya hal yang berbeda. Setuju sih kalau yang gue tangkap adalah yang penting bagaimana kita bisa mendengarkan siapapun yang sedang berbicara sama kita. Iya kan itu kan. Jadi maksudnya kita tidak perlu menjudge dulu di depan dia seperti apa, tapi kita dengarkan dulu apa yang mau disampaikan. Iya. Sebenarnya ini terakhir nih. Sebenarnya kalau kalian ini kan ya gue tau lah kalian udah besar di bidang masing-masing lah ya. Lu di per-MC-an, abang di stage management. Tapi menurut lu penting gak sih bang lu mempromosikan diri lu sendiri lagi sekarang? Nah dulu dengerin dulu alasannya apa, kenapa gak penting buat lo abang? Nggak dipromosin aja udah sombong. Apalagi dipromosi. Aku takut makin sombong. Betul. Nanti diazab ya bang. Betul. Jadi mendingan biasa aja. Tapi tetap sombong. Mendingan biasa-biasa tapi tetap sombong. Astagfirullahaladzim. Gue demen kayak gitu. Kalau lu masih merasa kalau gue sekarang kan lihat kayak lu kan masih dance kemana-mana ya. Iya. Apakah itu bagian dari branding lu atau memang apa? Iyalah bagian dari gue pengen tetap ada di muka bumi ini dianggap gitulah ya. Begini ya kita udahlah kalau di gua nih ya MC muda kulit seger kenceng belum botox tuh banyak gitu kan ya. Ya kan. Berarti udah botox kalau ini gitu kan ya. Itu banyak gitu. Terus udah gitu juga yang pinter lulusan luar negeri bahasa Inggris cak juga gitu kan ya udah banyak juga. Kalau di gua ya pastilah gitu gua harus terus branding. Gimana caranya branding? Udah yang paling simple lihat apa tren sekarang ini, tren baju gimana gitu kan ya. Ya tren apa sih namanya makeup gimana, tren ngomong tuh gimana gitu kan. Masuk branding. Iya dong. Nah, itu bukan masa sih? Bukan tren itu kan lu memposisikan pribadi lu. Apakah termasuk lu membranding diri lu dengan Iya, Vi. Masa gitu? Enggak, kita harus branding tuh begini, kita harus jadi orang. Kalau di gue MC ya, kan ini lingkupnya MC. Harus jadi MC yang mengerti ada apa perkembangan di luar sana. Seperti yang abang bilang. Jadi kalau misalnya besok-besok kita misalnya nih ada anak-anak mudanya, nggak ada salahnya lo kita ngomong misalnya gini. Nih sebagai anak Senoparty nih, jadi kita ngomong meskipun cuma kita ngomong kata skena, tapi kan kayaknya kekinian. Ya, okay. Walaupun cuma itu doang yang kita tahu, gitu loh, ya kan? Tiba-tiba kita ngomong bercanda. Itu apa sih? Gini. Ya, coba jelaskan sebagai orang yang hadir di dunia skena dan berondongan sekarang. Jadi adalah anak kuliah gitu bang, di interview gitu, dia di interview terus ya pokoknya ditanyain sesuatu yang serius. Terus dia bilang ditanyain masuk UGM itu mesti pinter berarti dong. Gitu ya dia jawab terus gitu. Iya pinter, tapi habis itu dia jawab ya harus pinter banget lah misalnya kayak gitu dia bercanda, dia ngomong bercanda gitu. Dia ngomong bercandanya nggak bercanda, bercanda ya kan kalau kita kan biasa ngomong gitu kan dia bercanda ambil pakai gaya gitu. Dan itu menjadi viral. Coba abang ikutin 1, 2, 3. Bercanda. Tapi tetap antagonis ya. Coba. Ini mendingan kayaknya nggak usah kelamaan ya. Ini makin tua bercandaan orang tua di sini. Jadi lu bilang gua tua, enak aja gua aja barusan bilang gua bercanda. Jadi agak aneh gitu kita. Gini. Kita dianggap tua, padahal bercanda.
sama dibilang tua. Tapi branding maksud gue sih kayaknya lebih kepada how you deliver it yourself di setiap event sih kalau gue bilang. Iya, betul. Karena pada akhirnya orang akan memilih siapa yang akan diajak kerjasama dari bagaimana mereka menerima pekerjaan itu kalau menurut gue brandingnya lebih kayak gitu. Mungkin apa kayak penampilan ya. Iya. Tapi kalau gini, gue paling anti dengan MC Baca. gini. Ini buat gue adalah istilah gue adalah MC cue card. Tapi MC yang bagaimana dia pegang cue card tapi mukanya ke penonton, mukanya ke kamera, itu yang tidak banyak. Iya. Jadi itu yang maksud gue kalau lebih lu pengen nge-branding menurut gue adalah bagaimana lu membranding diri lu pada saat lu event orang melihatnya kayak ini MC pinter nih. Kalau cuma kayak ya gue juga bisa jadi MC. Iya. Gitu. Oh, Itu Oke. karena itu yang buat gue mahal. Iya. Siap. Siap Bang. Oke, kita makan lagi Bang. Nih. silakan. Ya Iya, udah. Bang. Kayaknya kita ngobrol udah panjang lebar ya. Enggak sih. Enggak ya? Kurang lama ya? Kayaknya durasi habis sih, Bang. Udah juhur. Iya, makanya. Ya. Jadi, oke, thank you buat teman-teman nih yang udah lihat kita, dengerin kita di Bicara Dekat sama Magnific. Sekarang yang episode ini gue sudahi dulu karena semakin lama nanti yang tua-tua ini ya bercanda yang kita masih muda ini bisa memberikan sesuatu yang kalian bisa dapat lah. Nah, sampai ketemu di BDSM berikutnya. See you. Ya, see you. Kalau dia tuh legendaris no. Iya. Dia kalimatnya mungkin kalau gue senior dia legendaris. Udah melegendaris. Itu sih bercanda itu. Jadi lo tuh stage tuh legend yang legend. legendaris. Lo legendaris. Gitu. Kalau legendaris tuh udah di atasnya tua lagi. Bentar lagi Gua metong senior. dong legendaris. Bentar lagi metong. Udah Cuy, bubar. cuy. Bubar.